Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kami hormati Ketua Ta'mirul Masjid Al-Mu'min Bapak Ipin Mungsi, yang kami hormati guru-guru ya yang hadir di sini, dan wabil khusus kepada peserta dan teman-teman sekalian yang datang menghadiri undangan kami dalam rangka ta'lim bulanan. Alhamdulillah, kami sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena bisa melaksanakan kegiatan seperti ini, kegiatan ta'lim bulanan, yang kita berharap taklim ini bisa banyak memberikan manfaat kepada masyarakat kita, terutama masyarakat Kecamatan Pepayato. Dengan hadirnya Wahda Islamiyah, insyaallah kita sama-sama berbagi pengalaman ilmu bagaimana menghadapi kehidupan yang hanya sementara ini, kehidupan dunia. Jamaah ta'lim yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari banyak bersolawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, para keluarganya, para sahabatnya, yang insya Allah curahan rahmat tersebut akan sampai kepada kita semua. Baik, ya, tema hari ini tema perdana, Masya Allah ya, tema perdana ini. Nanti insya Allah ada tema-tema yang baru ya, kita akan sajikan di setiap ta'lim bulanan seperti ini. Maka dari itu mudah-mudahan ya ta'lim ini Pak Ipin bisa menjadi salah satu tempat masyarakat untuk bisa menimba ilmu, dan juga yang dikangenkan ya, kapan lagi ta'lim. Nah, itu yang kita inginkan. Amin. Baik, rumah tangga harmonis ya, keluarga bahagia, Masya Allah. Ada yang di sini yang belum menikah ya, nah, jadi bersabar ya. Ada yang sudah pernah nikah tapi belum yang kedua kali ya, semoga dimudahkan. Baik, iya. Jadi pembahasannya memang agak agak lebih ke rumah tangga, tidak apa ya, ada ini pengalaman antum insya Allah, karena antum tidak selamanya jadi kecil seperti ini ya, soalnya jadi besar jadi bapak ya. Baik, atau singkatnya dalam bahasa Arab ya, kita singkat baiti jannati ya, rumahku surgaku. Nah, itu pada hakikatnya rumahku surgaku ya. Baik, apa yang menjadi latar belakang kami mengambil tema ini? Pertama, karena pada zaman yang sekarang ini ya, tidak sama di zaman Nabi SAW, zaman para sahabat, zaman para salaf, mungkin zaman orang tua kita dulu ya. Sekarang sudah Masya Allah banyak perubahan. So, ada HP ya, motor tidak karuan DP model ya, banyak model, rumah bertingkat-tingkat, apalagi sofa, bukan satu jenis sofa saja, banyak sekali, panjang-panjang, banyak model. Ibu-ibu bersaing dengan isi rumahnya sampai bapaknya pusing. Juga bapaknya baku saing dengan motor ya, model kasih pasang apa lagi, ini lagi ya. Ini semuanya tentunya akan membawa manfaat
dan mudarat ya bagi kita. Kalau kita bercermin ya, kita kembali ke zaman Rasulullah SAW, apa yang kita rasakan sekarang? Nikmat. Masya Allah, ini masjid, ini nikmat. Masjid ini nikmat. Masya Allah, ini kalau di zaman Rasul belum ada ini masjid seperti ini. Masjid di zaman Rasulullah SAW itu pasir, cuma tak patok dengan tiang kurma, ini tas sanggar yang kurma, baru atapnya adalah langit. Ya. Jadi masjid kita ini Masya Allah atapnya sen, biar hujan, biar sampai subuh tidak dapat rasa embun ya di sini. Makanya kalau talim ini sampai subuh tidak akan terasa ya. Baik, jadi itu latar belakang kenapa kita harus ini. Karena dengan adanya nikmat ini tidak dibarengi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul tidak? Ya, kalau dulu tidak ada penyakit ya. Jarang ini kolesterol ya. Jarang gula ya. Sekarang gula ya banyak jenisnya. Ada gula-gula, pokoknya gula pasir ya. Banyak penyakit-penyakit yang baru. Yang terbaru adalah virus corona ya. Ini juga termasuk penyakit. Yang semua itu ya terjadi karena ulah manusia ya. Kalau orang ini kalau seperti dulu coba makan ubi ya, atau makan BC kalau orang Gorontalo bilang, tidak tahu orang Torres aja bilang apa istilahnya. Pak Ipin ya, BC tahu. Ya, pokoknya yang di dalam tanah dia ya, pokoknya dalam tanah. Atau hanya makan jagung ya. Dulu itu ya, jarang beras. Tapi sampai umur 70 tahun gigi masih utuh ya. Masih kuat berjalan dari sini mungkin sampai kota boleh berjalan ya. Umur sampai 50 tahun masih boleh berjalan. Dibandingkan sekarang ya. Sekarang semua makanan tersedia, berbagai macam ibu kasih siap di rumah. Pokoknya ada onde-ondenya, pokoknya ada gorengannya ya, macam-macam. Ada bahkan pisang itu jadi bukan, kalau dulu hanya pisang goreng saja, pakai labu, sekarang sebanyak sekali DP topping ya. Semua dihidangkan kepada kita nikmat dan lezat, tapi tidak diperhatikan mudaratnya ya. Jadi kita orang makan terus, makan. Orang petugas ibu makan ya. Makan terus. Sehingga karena makan terus lupa ibadah ya. Makan terus lupa sholat ya. Jadi mana kebahagiaan yang kita dapatkan dalam rumah seperti itu? Maka ini jamaah sekalian, landasan kami bagaimana kita di sini saling berbagi menghadapi ya, zaman yang penuh dengan tantangan, dengan fitnah ini. Bagaimana kita bisa membangun seperti yang kita inginkan, rumah tangga yang harmonis, keluarga yang bahagia ya. Mari kita mulai sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ar-Rum, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun ya. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala diciptakan untuk saya istri saya ya, diciptakan Pak Ipin ya, istrinya Pak Ipin ya. So, yang kedua nanti lagi ya, dimudahkan. Diciptakan ya Pak Guru istrinya. Ini sudah disebutkan dalam Al-Qur'an. Begitu juga ibu-ibu diciptakan suaminya ya, untuk ibu-ibu tidak mutatukar ya. Tidak, insya Allah tidak mutatukar sama sekali ya. Itu semuanya ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Wa min ayatihi ya, di antara tanda-tanda kebesaran Allah ya, diciptakan bagi kita apa? Pasangan kita, wanita. Tujuan apa? Ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja ya, pasangan hidup.
litaskunu ilaiha, ya. Agar kalian mendapatkan as-sakinah, tuma'nina, ketenangan. Itu tujuan, ya. Allah ciptakan wanita itu bukan kita pukul-pukul, ya, atau bikin apa, babel pokoknya. Karena petinju, ya, dia jadi bikin latihan tinju, ya. Jadi as-sakinah pertama adalah litaskunu ilaiha. Jadi agar kita mendapatkan ketenangan. Wa ja'ala bainakum mawaddah, dan dijadikan di antara kalian adalah di antara pasangan suami istri al-mawaddah, rasa cinta. Nah, ini yang insya Allah kita akan berbicara tentang cinta, karena alhamdulillah saya ini sudah menikah, ya. Jadi saya tidak ragu-ragu berbicara tentang cinta. Alhamdulillah sudah pernah merasakan namanya cinta yang hakiki, ya. Baik, mawaddah, wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah, ya. Wa rahmah, kasih sayang. Baik, kita lihat jam. Sadiki ini tak gantung. Baik, singkat, ya. Bagaimana kita membangun rumah tangga harmonis, ya, yang keluarga yang bahagia? Saya tidak mengatakan keluarga saya bahagia, tapi saya berusaha menjadikan keluarga saya adalah keluarga yang bahagia, ya. Keluarga yang bahagia. Ada 3 landasan pokok agar kita mudah membangun rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang harmonis, keluarga yang bahagia. Apa itu? Ada yang tahu? So, ada bocoran? Ya. So, ada yang share-share internet? Kayaknya tidak ada, ya. Memang tunggu materi dari saya ini. Wah, Masya Allah. Jadi bagaimana, ya? Nah, Ana sedikit bercerita. Nabi Adam alaihissalam, bapak para bashar, ya, manusia, itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah dan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan kenikmatan yang begitu banyak, ya. Dengan kenikmatan yang Masya Allah, kenikmatan surga yang kata Rasulullah SAW tidak boleh kita lihat dengan kedua mata kita, ya. Wala udhunun sami'an, tidak boleh kita bayangkan dengan pendengaran kita bagaimana nikmatnya surga itu. Tetapi di dalam surga beliau, ya, Nabi Adam alaihissalam tidak merasakan kesempurnaan kebahagiaan itu. Apa yang diminta? Ya, pendamping, ya. Ini bahaya, Alwan ini. Jangan sampai belum lulus SMA so minta pendamping, bahaya. Jadi sabar-sabar Alwan. Jadi supaya istilahnya klop itu bahagia, ya, kenikmatan itu pas sempurna, maka harus ada pasangan, ya. Harus ada pasangan. Makanya biar dia jomblo, ya, biar bosan diri sampai umur tua, dia tidak bisa dikatakan bahagia kalau tidak pernah menikah, ya. Karena memang kebahagiaan itu kita dapatkan dari pernikahan itu, dari pasangan kita. Kita ini bukan Nabi Adam, ya. Bukan juga kita orang ini orang yang hidup di zaman penuh dengan cobaan, ujian, fitnah. Maka sudah sempatasnya kita harus mendapatkan pasangan kita, ya. Jadi itu Nabi Adam alaihissalam. Jadi tiga yang sebenarnya banyak yang saya siapkan. Bagaimana bisa ciri-ciri keluarga bahagia itu, ya. Bagaimana ciri-ciri keluarga yang tidak bahagia, memang saya sudah siapkan, tapi waktu saya lihat kurang tinggal 15 menit. Jadi 3 ini dulu, insya Allah kita akan lanjutkan di episode-episode yang selanjutnya. Waalaikumsalam. Pertama, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan dalam surat Ar-Rum ini, ya. Allah katakan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Jadi pertama as-sakinah, ya, ketenangan. Dan yang paling berperan ini as-sakinah adalah seorang wanita, jadi ibu-ibu.
Nah, kalau ini yang tidak hadir ibu-ibunya, sampaikan. Ya. Biasanya ya, di zaman kita sekarang ini ibu-ibu itu kalau suaminya datang kerja, dia sudah, Pak, pilih itu pi babuka sendiri depuh atau saji, ya. Atau baru sampai langsung tanya, dari mana? Ya. Ada di mana? Kenapa baru pulang? Ya. Jadi laki-laki atau suami itu baru datang di rumah, ya, dia sudah dapat ketenangan. Ya. Padahal seharusnya ketenangan itu ada di rumah kita. Ya. Kenapa laki-laki mencari ketenangan di luar? Karena dia tidak mendapatkan ketenangan di dalam. Ya. Makanya ini sangat penting, saya nasihati pada ibu-ibu, usahakan ya, kalau datang suami langsung ditanya ya, langsung dikasih siap air mandinya ya, kasih air minum, kalau ada susu dikasih susu. Untuk apa? Ini tujuannya as-sakinah ya. Kalau bukan untuk itu, bikin apa? Tidak usah menikah ya. Kalau orang ini kalau menikah ini, masya Allah, bagaimana itu menikah ya? Kayaknya paling bahagia saya kalau sudah menikah. Ya. Setelah 2 tahun sampai seberapa tahun menikah Pak Ipin? 20 tahun ya. Kalau Pak Guru seberapa tahun? 10 tahun, termasuk sudah lama ya. Coba bagaimana sekarang? Perbedaan pertama kali menikah dan sekarang. Bagaimana nikah pertama dan nikah sekarang? Rasanya beda ya? Ya. Jamaah sekalian, tidak akan ya, itu kalau kita bangun dengan as-sakinah ya, rasa tenang di dalam, maka pasti kita merasakan bulan madu terus ya. Ya, maksudnya tidak ada istilahnya nikah 1 tahun, nikah 20 tahun atau nikah 10 tahun ya. Jadi rasanya sama ya. Karena dia menikah bukan untuk hanya saja untuk dapat anak ya, atau supaya bagaimana dia melampiaskan hawa nafsunya, tapi bagaimana dia mendapatkan ketenangan itu ya. Jadi kalau kita ini ingin menikah dan kita ingin mendapatkan ketenangan, maka bangun di dalam rumah kita ya, bangun sama istri ya, suami sama-sama. Suami juga harus memberikan ketenangan kepada istri kita, terutama nafkah ya. Kasih, jangan sampai ditanya, Pak, suka mau babil ikan nih, dia bilang, so habis di warkop ini doi ya. Bagaimana bisa istri tenang? Pasti istri tidak berbicara itu ya. 1 hari dia tidak berbicara, kita juga tidak berbicara, mana mau dapat ketenangan ya. Tidak ada kita dapatkan ketenangan. Tapi ketika kita memberikan ya hak sesama suami dan istri, kita menikah di dunia ini untuk membangun keluarga di akhirat, maka insya Allah kehidupan yang sementara ini kita akan nikmati ya. Kenikmatan, di antara kenikmatan yang terbaik di dunia ini, apa kata Rasulullah SAW? Ad-dunya mata', dunia ini adalah nikmat. Wa khairu mata'id dunya mar'atun sholihah, dan sebaik-baik kenikmatan ya, di antara kenikmatan dunia adalah mar'atun sholihah ya, wanita yang sholihah. Karena di situ kita akan mendapatkan ketenangan. Makanya kalau yang belum nikah, jangan sembarang menikah ya. Harus kita pilih pasangan kita. Karena menikah ini Pak ya, bukan cuma 2 tahun Pak ya. Orang ini menikah bukan supaya dibilang so menikah ya, tapi tidak itu. Kita mau menikah, bukti Pak Ipin sudah 20 tahun, 10 tahun, tapi masya Allah tetap ya, istri pertama ya, dan selamanya pertama atau ya. Oke ya. Begitu juga dengan ibu-ibu ya. Jadi menikah, masya Allah, ini pangeran anak ini sudah datang hari ini, hari akad ini ya. Dia sudah dek-dekan ya. Susah apa ini, orang baru ini mau datang di rumah ya. Atur-atur lagi ya. Jadi harus ada as-sakinah. Dan sekali lagi, seorang suami dan istri seharusnya dia menikah karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia akan mendapatkan as-sakinah. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Rasulullah SAW
ketika pertama kali mendapatkan wahyu, ya, beliau berdiam di Gua Hira. Ini kisah dua pasangan suami istri. Nah, ini anak kasih sampai sama antum. Andaikan orang ini menikah kalau hanya hawa nafsu, lihat Rasulullah SAW. Beliau menikah di umur 25 tahun. Istrinya Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha itu umur 40 tahun. Mau enggak? Nah, mau kalau zaman sekarang ini seorang pemuda 25 tahun harus menikah dengan janda yang 40 tahun, seumur 40 tahun. Saya rasa kalau hanya hawa nafsunya saja, pasti dia tidak mau. Ya. Khadijah radhiyallahu anha, wanita di antara wanita Arab itu, suku Quraisy yang mempunyai kehormatan. Ya. Jadi bukan hanya saja janda, tapi dia punya kehormatan, ya. Kehormatan yang tinggi. Kaya raya, kaya bapak-bapak, mau kan? Kalau janda kaya mau, saya rasa tidak menolak ya. Selain kaya, agamanya bagus. Andai Rasulullah ini belum pernah nikah, Khadijah itu, ya kami pernah dengar, beliau itu sudah 2 kali menikah. Jadi Rasulullah ini yang ketiga. Wallahu alam, ini yang kami pernah pelajari. Jadi bukan cuma 1 kali, ya, istri ketiga, suami ketiga. Ya. Tapi dengan menikah dengan Rasulullah SAW dapat anak banyak. Ya. Ada berapa anak Rasulullah SAW dari Khadijah? Ya. Ada yang hafal? Ayo, bahaya ini. Lupa catatan. Seharusnya kita ini ya, bercermin dengan keluarga Rasulullah SAW. Ya. Kita orang harus tahu bagaimana kehidupan Rasulullah SAW. Sekali lagi, kalau mau antum harmonis di keluarga antum, baca sirah. Ya. Baca sirah. Rasulullah itu paling harmonis keluarganya. Terbukti beliau meninggal di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Saking harmonisnya Rasul. Meninggal kalau diskotik, mana harmonis ya? Berarti dia tidak mendapatkan ketenangan di rumah. Ya. Ini kalau kita berbicara as-sakinah, ya. Jadi ketenangan. Ya. Jadi kita harus kalau ingin mendapatkan keluarga yang harmonis, ya, harus kita bangun as-sakinah, ketenangan di rumah. Ya. Jadi kita bersama istri, ya, saling memahami, ya, karena pasti ya, kalau 10 tahun sudah aku tahu itu ya, kekurangan dan kelebihan. Kalau masih pertama tidak tahu, pokoknya dia tahu bagaimana dia bisa berbulan madu saja. Ya. Kalau setelah itu, karena istri sudah mulai hilang cantiknya, ya. Kalau dulu masih pakai minyak, sekarang minyak telon, ya, so diganti minyak, pokoknya macam-macam. Ya. Kalau dulu pakai minyak wangi, semprot-semprot, tapi kalau sudah mulai 10 tahun Pak, ya, pakai, kalau orang Gorontalo pakai Ramason, ya. Atau pakai sudah ya, baunya sudah mulai berubah ya. Tapi kalau kita menikah karena beribadah ya, makanya ini saya ingatkan kepada kita semua, jadikan pasangan kita adalah pintu untuk mendapatkan kebaikan yang banyak ya, mafatihul lil khair. Kalau kita menikah begitu Pak ya, pasti kita akan bersabar. Secerewetnya apapun istri kita, harus kita bersabar, karena kita orang dengan sabar itu dapat pahala ya. Demikian ya wanita, suaminya yang mungkin ada yang cerewet juga dia bisa bersabar ya. Jadi ketenangan yang akan didapatkan. Kemudian yang kedua ya, kaidah yang kedua atau landasan yang kedua agar mendapatkan rumah tangga yang harmonis, keluarga bahagia adalah al-mawaddah, cinta ya, rasa cinta antara pasangan suami istri. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sahabat, man ahabban nas ilaik, siapa yang paling engkau cintai? Rasulullah SAW ya, dari semua manusia, beliau mengatakan Aisyah ya. Atau kama qala Rasulullah SAW. Jadi inilah sosok ya, pemimpin ya, seorang nabi yang dia
tidak malu-malu memberikan mengucapkan cinta kepada istrinya. Biasanya masih pengantin baru itu Pak Ipin ya, hampir 1 hari itu bilang sayang ya, 3 kali ya, sehari sayang ya, atau ana uhibbuka fillah ya, 10 tahun ya sudah. Dari mana? So tidak ada lagi. Kalau misalnya ada panggilan-panggilan ya, umpamanya panggilan-panggilan bagus, ya, panggilan-panggilan yang memanjakan, kalau sudah di mana-mana ya, so ngana-ngana ya, sudah ada lagi rasa cinta itu. Padahal Rasulullah SAW ketika ditanya, ya siapa yang paling engkau cintai di antara manusia, beliau mengatakan Aisyah. Kalau Aisyah dengar pasti Masya Allah ya, ana yang paling cintai. Antum juga demikian. Kalau ada yang tanya istri antum siapa yang paling dia cintai, dia katakan suaminya, pasti kita bahagia. Nah, bagaimana dengan istri kita? Pak Ipin, siapa yang paling anda cintai? Ya, baru istri dengar juga ya, dia sebut namanya, pasti dia akan bahagia ya. Jadi al-mawaddah itu adalah izharu fi'il ya, atau seharusnya kita selalu mengumbarnya ya, selalu mengucapkannya. Jadi kalau mau cinta mau popo oyo ya, kalau orang bilang mau baba diam, maka itu tidak ada cinta itu ya, tidak ada rasa cinta, cuma pertama ya. Tapi kalau sampai tua ya, baku sayang ya, sampaikan. Kalau dalam agama kita berbohong kepada wanita itu untuk memuji wanita tidak mendapatkan dosa ya. Contoh, istri kita ini pakai jilbab ya, punya yang baru lah, kemudian kita Masya Allah, inilah istri abah yang paling soleha, yang paling cantik ya, paling tidak ada saingannya. Pasti dia senang ya. Tapi kalau baru pakai abah, coba lihat dulu ini, sana mana ada rasa cinta ya, tidak sana, boleh so gaga itu mana ya, tidak akan terbangun rasa cinta di keluarga kita. Tapi kalau kita selalu memberikan apresiasi ya, masakannya ya, dia Masya Allah, ini masakan enak sekali ya. Padahal hari-hari begitu dia masakan ya, itu toh ya, kan dia so malas. Tapi kalau antum puji, pasti besok dia masak yang baru lagi, yang model baru ya, yang lebih enak dari hari ini. Tapi kalau antum dia masakan ikan tidak ada rica ya, kemudian marah-marah lagi ya, apa ini perempuan, apa ini ya, pasti akan terkikis rasa cinta itu. Tidak ada lagi namanya I love you, pokoknya tidak ada lagi sebutan-sebutan yang seperti itu, karena memang dia tidak selalu mengiklankan rasa cintanya ya. Dan ini ya, bapak-bapak harus ya, kalau antum mau dapatkan servis yang bagus dari istri antum, bilang itu ya, belajar ya kata-kata yang baik untuk istri kita ya. Makanya kenapa istri sekarang, nah ini kami pas ikut kegiatan penyuluhan kemarin, pertemuan penyuluh di Kemenap, data sekarang di hukum ya, di pengadilan agama, yang tertinggi adalah gugat cerai, istri yang menggugat suaminya minta berpisah ya, gugat cerai. Kalau bahasa agama kalau tidak salah khulu ya, khulu. Jadi istri yang meminta cerai. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan kata-kata yang baik dari suaminya. Yang didapatkan dari mana? Dari media sosial, dari chat-chat yang bukan mahram ya, ayang barayu-rayu. Pasti dia lebih senang dari itu. Dan suaminya yang dekat, dia rasa di Sulteng, atau dia rasa di Manado, di mana ya, yang jauh, yang di Sulteng, di Manado, dia rasa paling dekat karena sering barayu. Dia tidak tahu yang barayu itu so kakek-kakek ya.
Ya, jadi kita seorang suami harus ya belajar kata-kata yang baik untuk istri kita. Ya. Antum lebih tahu lah mana. Tidak mungkin saya harus bongkar semua kata-kata saya di sini, bahaya. Ya. Jadi kita belajar, ya, dan tidak mengapa, ya. Kita belajar, coba antum cari-cari di internet apa kata-kata yang baik untuk supaya istri kita itu senang dengan kita. Saya yakin antum sekali berkata, ya, antum manjakan istri antum, dia akan lupa semua, HP-nya, ya, bahkan apanya dia lupa semua itu. Dia akan tenang dengan kita. Nah, makanya ini kunci bapak-bapak kalau mendapatkan servis yang baik dari istri, ya, selalu kita memuji istri kita, ya, selalu kita memberikan rasa cinta kepada mereka, karena sama saja, ya, orang istri dan orang lain sama, ya. Dia wanita, orang lain juga wanita, ya. Dia punya kekurangan, orang di luar juga punya kekurangan. Maka kalau ingin mendapatkan keluarga yang harmonis, maka kita harus berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk istri kita, berikan hadiah, ya, berikan hal-hal yang dia senang, ya. Insya Allah antum tidak akan dilupakan selamanya. Kemudian yang terakhir, insya Allah ini ada episode selanjutnya Pak Ipin, ya, ya, karena ini waktu juga, ya, ini baru pembukaan ini. Jadi kaidah yang ketiga jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ar-rahmah, ya. Ar-rahmah, kasih sayang. Masya Allah. Kadang suami itu pertama dia sayang istrinya, dia cium. Setelah itu lama-lama kalau pergi di rumah, Umi saya mau pergi, ya, oke, ya, sudah. Kalau masih pertama masih di sayang dulu, ya, biar mau kemana pun, ya, mau ke WC batanya, ya. Kalau sekarang Afwan, saya sudah di wong garasi, ya. Sudah di wong garasi, belum makan, ya. Jadi bagaimana, ya, tidak ada rasa sayang, kasih sayang di dalam rumah tangga kita, ya. Dan ini paling penting pada bapak-bapak sekalian yang sudah punya anak, maka kasih sayang ini harus kita berikan kepada istri kita dan anak kita, ya. Cium mereka, bermain dengan mereka, ya. Kalau kita pulang rumah berusaha untuk bisa bermain dengan mereka, ya, mendampingi istri kita. Kalau orang yang sibuk, maka gunakan waktu kita sebaik-baiknya dengan keluarga kita. Bikin momen-momen tertentu, ya, keluar rumah, ya, dijadwalkan setiap pekan kemana bersama anak kita. Kemudian di sana kalau pemainnya main tengge-tengge atau apa, ya, atau terserah, ya. Yang penting membuat keluarga kita itu bahagia, istri kita itu mendapatkan rasa kasih sayang dari suaminya, maka insya Allah ini akan menjadikan keluarga yang harmonis, keluarga yang bahagia. Dan terakhir, kami mengingatkan diri kami dan jamaah sekalian, mari, ya, kalau ingin mendapatkan keluarga yang baik, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik yang itu yang sudah menikah, ya, atau yang belum menikah, perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Wallahu alam, mungkin yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk diri kami pribadi. Jika ada kata-kata yang tidak baik, mohon dimaafkan, ya, kami sebagai manusia biasa yang tidak terlepas dari dosa dan kesalahan. Baik, syukran jazakumullah khairan. Masih ada pertanyaan Pak Ibin? Satu tidak ada. Nah, sudah waktu, ya, jadi kita cukupkan. Kalau ingin bertanya, ya, bisa bertanya langsung, ya. Bertanya langsung. Kami juga sebagai kaderisasi siap untuk bisa menghimpun, ya, memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada jamaah sekalian. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.